Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, ayah dan bunda beserta ustadz dan ustadzah, marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha mengatur. Dialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha satu. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dialah Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Maha suci baginya. Salawat beriring salam, marilah kita curah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang salih yang senantiasa mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan membahas tentang lima penyebab terhalangnya doa. Ikhwati fillah rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah itu maha baik. Allah itu maha pengabul doa. Allah itu maha pengampun. Tetapi jika ada doa kita yang belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah tidak mengabulkan. Tetapi ketika Allah ingin mengabulkan, ada halangan. Ada halangan yang kita buat sendiri. Apa saja halangan tersebut? Ya, berikut adalah 5 penghalang doa. Yang pertama adalah tidak khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dan yakinlah bahwa doamu akan dikabulkan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang hatinya lalai dan tidak khusyuk. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah bagaimana Allah mengabulkan doa kita jika kita tidak mengingatnya, jika kita lalai dalam mengingatnya, hati kita kering, tidak pernah zikir kepada Allah. Yang kedua adalah tergesa-gesa atau isti'jal. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala selama ia tidak meminta perbuatan dosa atau memutuskan silaturahim, dan selama ia tidak tergesa-gesa atau isti'jal. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu isti'jal?" Kemudian beliau bersabda atau menjawab, isti'jal adalah jika seorang hamba berdoa kemudian dia berkata, "Aku telah berdoa, aku telah memohon kepada Allah, tetapi Allah belum mengabulkan, Allah belum mendengar." Kemudian dia putus asa dan dia meninggalkan doanya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah, jamaah semuanya, ketahuilah jika kita berdoa maka bersungguh-sungguhlah, yakinlah, istiqomahlah, jangan putus asa. Karena Nabi Yakub pernah berpesan kepada anak-anaknya yang diabadikan dalam surat Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tai'asu mir rauhillah
innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Yang artinya adalah janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah tidak bersungguh-sungguh. Apabila orang yang sedang berdoa dan meminta kepada Allah, maka janganlah dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki. Sayangilah aku jika Engkau kehendaki. Dan berilah aku rizki jika Engkau kehendaki." Tetapi berdoalah dengan bersungguh-sungguh, karena Allah berbuat sesuai dengan yang dikehendakinya dan tidak dipaksa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang keempat adalah makan makanan yang haram. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bercerita kepada para sahabatnya, ada seorang pemuda yang sedang musafir. Orang yang musafir biasanya doanya itu mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda tersebut menengadah tangannya ke atas langit. Kemudian berkata, "Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah." Tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima adalah maksiat kepada Allah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sesungguhnya maksiat hanya akan mengotorkan hati, membuat hati kita keruh. Semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin keruh hati kita, sehingga hati kita menjadi lalai. Sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ayah, bunda, anak-anakku semuanya, jamaah semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya, bahwa jika doa-doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang salah dari kita. Bukan Allah tidak mau mengabulkan doa kita, tetapi kitanya yang belum berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum sepenuhnya menjalankan perintahnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari saya pribadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.